Rencana kalau disuruh memilih, komisi berapa mau diambil? Kalau di Palembang ini ada 4 komisi. Ya. Satu itu kalau tidak salah di pemerintahan. Yang kedua, yang komisi 2 itu ada di perekonomian. Yang ketiga pembangunan dan keempat itu pendidikan dan kesehatan. Oke. Tapi kalau saya sih pengennya di 4 ya, kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Ya lebih concern ke situ karena emang kondisi sekarang kan masyarakat untuk berobat susah, masuk sekolah susah, pengen coba di situ apa sih permasalahannya. Bung, sedikit Bung, sosok Pak Haji Armanderu di mata Bung Haris. Sosok Pak Haji Armanderu itu yang pasti perhatian Pak sama kita Kak. Iya. Iya. Cuman Pak Armanderu itu tidak tahu nama aku. Taunya panggilan aku tuh Aing. Kalau nama asli masih lupa tuh lah dia. Ya, makanya harapan kita juga dengan terbentuknya tim TKK, teman-teman anggota Dewan Parpol bekerja secara ikhlas dan benar-benar ingin memperjuangkan Bapak Armanderu. Ya kita ambil aja minusnya lagi dari 400 ribuan kita di angka 300 ribu. Belum bekerja keras lagi, makanya 400 ribu itu bukan angka yang mustahil untuk kita raup di Palembang ini. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Menjelang pelantikan DPRD Kota Palembang, alhamdulillah nih kami didatangi oleh anggota DPRD Kota terpilih dan masih muda. Insya Allah anak-anak muda ini bisa membawa perubahan untuk Kota Palembang. Kita sapa langsung Muhammad Aris Al-Kausar, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Bung. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak. Aku manggil kakak wae nih. Aku manggil Bung ya. Sebenarnya tadi kami sebelum podcast ngobrol-ngobrol. Ya Allah, ternyata ayah beliau semoga selalu sehat adalah satu pejabat ketika saya menjadi wartawan di Berita Pagi di Sumek. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu lah. Iya, penting sehat dulu. Nah ini biasanya kalau anak bungsu tugas sekarang nemenin ayah. Iya, serumah. Serumah. Serumah kak. Jadi? Iyalah tinggal aku kan. Ya Allah. Kakak di Jakarta Galo, ada yang di Oku Timur. Jadi aku ngerewangi sama istri kan sama anak-anak. Allahu Akbar. Ya ini jadi amal jariah yang tidak terputus lah kak. Iya, amin. Ada persiapan khusus tidak menjelang pelantikan anggota DPRD ini? Tidak kati kak. Persiapan khusus itu tidak ada sih. Cuman apa ya? Siap-siap bae apa dia nak digawe ke apa dia lagi nak dikerja ke masih meraba-raba. Tapi biasanya kan tidak tahu ya apa keseluruhan ya. Ya. Kalau menjelang pelantikan itu kan agak mendep di rumah, tidak keluar. Ini Bung Haris setiap hari masih keliling. Iya, kemarin itu kebetulan aku juga sebagai ado ketua salah satu cabur baru. Kemarin kita berangkat ke Medan kan, bawa atlet juga. Banyak kawan-kawan yang jadi dewan. Sudahlah mantep baik. Lagi ada apa-apa, biarlah aja aku. Kati yang tahu ya aku kan. Kalau umur panjang. Boleh dong tahu cabur apa yang dibawa? Cabur pedal kak. Kalau tahu pedal itu baru. Apa tuh? Di Indonesia yang masih baru sebenarnya. Tapi kalau untuk di internasional sudah sangat lama juga. Dia tuh kayak seperti tenis, tapi dia tuh ada glassnya, ada kacanya. Oke. Kebetulan juga kemarin secara aklamasi ditunjuk sama ketua pusat. Ketua pusatnya itu salah satu anggota DPR RI juga, adiknya Agus Gumiwang. Kita yang ditunjuk sebagai ketua Sumsel. Makanya kemarin dipertandingkan secara istimewa di Medan. Hanya 10 provinsi yang dipertandingkan. Oke. Alhamdulillah Sumsel kalah. Tapi 9, tapi memang dengan kondisi kita tidak mempunyai lapangan. Karena lapangan masih terbatas. Berarti itu PR. Jadi PR. Enak, ke depan insya Allah pasti akan lebih baik. Kita sudah koordinasi juga sama pengurus pusat untuk membantu buat di Palembang, dan suatu saat nanti juga tahun ke depan dengan kepemimpinan baru, salah satu wali kota baru dan gubernur baru juga, kita berharap disupport dari KONI baik maupun Dispora. Oke, kalau bisa wali kota biarlah baru, gubernur tetap yang lama. Ayo harus itu kak. Insya Allah itu. Amin ya Allah. Amin. Ini sahabat Ngopi Sumsel, saya izin mau mengulik sedikit. Kilas balik yuk, ketika pileg kemarin, apa sih yang dirasakan ketika ngikuti proses pileg
Perjuangannya, berat ya? Perjuangan sangat berat, Pak. Iya. Kalau harus berjalan juga 1 tahun sebelum kan, karena kita juga tidak mempunyai basis. Kita melawan incumbent dan juga banyak senior kan. Tapi alhamdulillahnya mental terbentuk juga 2019 kemarin sempat mencalonkan diri, tapi tidak dapat. Akhirnya kita di 2024 ini sudah banyak kesalahan yang kita bisa perbaiki. Alhamdulillah terpilih 2024 ini dari Partai Nasdem. Alhamdulillah juga Nasdem dari 3 kursi jadi 9. Iya, kita di Palembang ini Nasdem menjadi pimpinan. Dan perlu diketahui, sahabat Ngopi Sumsel, beliau adalah 5 peraih suara terbanyak untuk DPRD Kota Palembang. Berarti banyak nih masyarakat yang percaya memberikan amanahnya ke Bung Aris. Bung, ketika turun ke lapangan kemarin, apa aspirasi masyarakat yang paling sering Bung dengar? Sebenarnya masalah-masalah itu tidak terlalu kompleks. Mereka itu hanya butuh ya pemasukan udah sulit ya. Jadi mereka butuh bantuan dan juga kondisi apalagi terutama di Gandos ini adalah salah satu juga orang kita banyak itu masalah air yang belum ada masuk PDAM. Hal-hal sederhana aja mereka itu yang mereka butuhkan seperti bantuan air mereka terpenuhi, kondisi jalan, pendidikan mereka juga terpenuhi. Sekarang yang jadi masalah kan itu, Pak. Oke. Nah ini sorry nih ya, saya punya pertanyaan kritis ini ya. Biasa kan kalau calon-calon caleg gitu ya, ketika kemarin kampanye banyak nih janji-janji nih ke masyarakat. Siap tidak mau ditagih janjinya ketika nanti duduk di DPRD? Atau tenang aja, gak usah nuntut. Insya Allah kami akan berusaha. Atau gimana nih? Iya, harus yang pertama harus siap ya pasti harus siap. Nanti setelah dilantik kita lihat tupoksi kita dikerja di DPR itu seperti apa yang bisa kita perbuat pasti kita perjuangkan. Amin ya Allah. Karena di dalam DPRD ini kan kolektif kolegian. Kita punya 50 anggota yang tidak bisa satu anggota terpenuhi. Pasti teman-teman yang lain juga keinginan masyarakat ataupun pemilih mereka terpenuhi juga. Siap. Makanya kita coba lihat dulu nanti di dalam bagaimana. Tergantung juga kepala daerah Kak. Karena semua program ada di kepala daerah. Kita anggota DPR ini hanya mitra kerja. Kita hanya monitoring, kita hanya menjadi mitra kerjasama untuk memudahkan ya. Kita monitoring aja gimana kegiatan pemerintah, ada yang kurang baru kita ituin kan. Dan siap kan di demo? Oh siap. Karena dulu pasti sering demo juga nih kalau ada anak muda seperti ini kan. Iya, lulusan Trisakti. Lulusan Trisakti. Kemarin itu di DPR juga ikut demo Pak sama Trisakti. Nah kan, katanya kemarin demo yang anggota dewan. Sekarang jadi, saya paling suka nih sahabat Ngopi Sumsel ketika para aktivis, para anak muda menjadi anggota DPRD. Karena mental kayaknya udah terbentuk lah ya, karena berhadapan dengan kawan-kawan aktivis ya. Insya Allah, karena kemarin juga memang kita kuliahnya di Trisakti. Mental kita terbentuk Pak, masuk gitu di Sikso. Organisasi kita di Sikso. Jadi setiap ada aksi-aksi demo ya kita selalu terlibat. Satu pertanyaan untuk kilas balik. Saya tahu Bung Aris masih berusia muda. Ini belum sampai 33 ya kalau 33 tahun. Kemarin ketika proses pileg kan menghadapi, mohon maaf nih ya, calon-calon yang usianya lebih tua dari Bung Aris. Ada merasa, mohon maaf nih, dikecilkan atau diremehkan atau gimana sih? Oh jelas itu kan. Iya. Jangankan di partai luar, partai sendiri aja banyak kan. Kayak mana ngadepinnya Bung? Apa? Ngadepinnya kayak mana? Iya itu aja lah, let it flow aja. Kita jalan aja, kita buktiin aja. Dan terbukti alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Yang penting kan perbuatan kita gimana, hasil kerja kita gimana kan. Ya lebih baik kita kayaknya diem-diem baik lah. Asik. Dibilang orang gimana jalanin aja. Nah ini sekarang kita akan bicara soal Bung Aris ke depan di DPRD Kota Palembang. Rencana mau apa ya? Bukan mengambil. Rencana kalau disuruh memilih, komisi berapa mau diambil? Kalau di Palembang ini ada 4 komisi. Ya. Satu itu kalau tidak salah di pemerintahan. Yang kedua, yang komisi 2 itu ada di perekonomian. Yang ketiga
pembangunan dan keempat itu pendidikan dan kesehatan. Oke. Tapi kalau saya sih pengennya di 4 ya, kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Ya lebih concern ke situ karena emang kondisi sekarang kan masyarakat untuk berobat susah, masuk sekolah susah, pengen coba di situ apa sih permasalahannya. Jadi pengen masuk di situ tuh apa permasalahan sampai hal ini terulang terus. Masya Allah. Tapi itu apa ya, komisi yang perlu pengabdianan loh Bung. Iya, makanya pengen coba di situ. Menyentuh masyarakat langsung. Menyentuh masyarakat langsung. Wah. Kesulitan masyarakatnya kan buat KIS sulit, masuk sekolah sulit, ini Benar, sulit benar, ya. benar. Pengen tahu di dalam itu apa sih yang sampai terjadi kesulitan seperti itu kan. Kalau Saya juga tidak menjamin saya di situ. ya benar, namanya rencana ya. Pengen Namanya tahu rencana. apa yang terjadi sih, paling tidak Oke. kita bisa perbaiki dikit demi sedikit kan. Amin, amin. Setidaknya ini niat baik dari beliau dan semoga didengarkan dan bisa terwujudkan. Karena kalau Bung Haris menilai itu yang paling saat ini dibutuhkan masyarakat ya. Iya jelas dengan kondisi ekonomi masyarakat yang lagi menurun semenjak COVID dan lain-lain permasalahan di nasional juga. Swasta mahal Pak. Asli. Aduh. Hanya negeri yang murah kan masuk gratis Semoga. paling beli baju kan. Dengan kondisi sekolah yang terbatas, masyarakat yang terus Siap. populasi meningkat kan, mereka selalu kekurangan sekolah Pak. Ya lah Bung, tolonglah Bung, karena hal itu selalu jadi persoalan Iya. terus. Masyarakat juga ya tahu sendirilah dengan kondisi yang saat ini kan. Benar. Nah Bung, ketika kemarin kan bertarung dengan orang-orang yang usianya lebih tua dari Bung Haris. Nanti di DPR juga pasti anggota-anggotanya lebih tua. Kira-kira nyikapinya gimana tuh? Sudah, aduh. Nah itu yang ditakutin Pak. Baru masuk langsung head to head sama senior. Nah itu, gimana kira-kira tuh? Ya dicoba dulu lah dijalanin. Kita juga punya salah satu anggota DPR dari Partai Nasdem yang senior. Paling kita banyak belajar dari beliau lah. Siap. Boleh dong disebut siapa sih mentor-mentor Bung Haris ini dalam apa ya, dalam di kancah perpolitikan ini, Ya, mentor-mentor. salah satunya mentor saya sih orang tua yang pasti ya. Ah pasti. Orang tua juga banyak kakak. Kakak saya yang nomor 1 itu juga punya suami di politik. Iya benar. Kakak saya yang nomor 2 juga punya suami juga di bidang politik. Iya. Jadi banyak masukan dari mereka. Salah satu pemilihan komisi juga dan di partai juga semua masukan dari mereka. Tidak berani ambil keputusan sendiri lah. Ini jangan-jangan Bung Haris apa terinspirasi dengan keluarga terjun ke dunia politik ini atau gimana sih? Enggak, sebenarnya awalnya enggak terinspirasi apa-apa, cuman ditawarin dari partai politik. Awalnya coba-coba, walaupun yang 2019 kita kalah, tapi 2024 karena udah kecebur kemarin ternyata seru juga. Kak, jadi makanya ini sekali ini insya Allah deh rezekinya coba lagi deh. Tapi 5 tahun yang lalu jangan ngomong kalah Bung. Suara Bung tuh besar sebenarnya. Itu. Kursinya nggak ada. Jadi bisa dikatakan bukan caleg gagal, tapi caleg kurang kursi. Iya. Jangan ngomong Harusnya caleg. 51 kursi Palembang. Nah, satunya pasti Bung dapat ya. Bung, gimana ya? Menghadapi masyarakat yang sedemikian rupa dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Sedangkan Bung kan masih dalam usia muda. Terkadang ada kegugupan tidak gitu menghadapi mereka tuh. Jelas itu Kak. Sampai hari ini pun boleh ditanya kalau masalah turun ke lapangan itu disuruh kata sambutan aja masih suka nggak mau. Lebih baik ngobrol langsung berdua, bertiga. Kalau di depan umum tuh masih belum terlalu berani. Tapi kan di satu sisi apa ya, kalau kita lihat ya sambil ngobrol sahabat ngopi Sumsel, penampilan beliau good looking. Kalaupun ngobrol, kayaknya lebih mudah deh kayaknya, lebih dimengerti mereka. Kalau gimana tuh? Sebenarnya butuh jam terbang aja sih. Asik. Saya mah selama ini di bidang politik baik pun di organisasi memang terbiasa bekerja di belakang. Oh. Iya. Aku udah berapa ya? Dari 2018 itu pertama kali gabung Partai Nasdem itu bergabungnya dari saya partai dulu. Oke. Garda Pemuda Nasdem. Oh ya, oke. Baru akhirnya disuruh nyalek masuk jadi pengurus partai. Dan juga udah di beberapa organisasi, salah satunya juga ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia dan bergabung juga di HIPMI di bidang 9 di UMKM, di
organisasi olahraga juga banyak bergabung, ada di Kormi dan di KONI. Emang passionnya sebenarnya awalnya olahraga, Pak. Pengen jadi pemain bola dulu. Jangan-jangan ketika kemarin nyalek banyak pemilih pemula atau pemilih yang masih muda ya milih, Bung? Iya, emang apalagi di salah satu daerah di salah satu dapil itu banyak anak-anak mudanya hobi sepak bola, hobi voli, ya kita sering main-main bareng buat acara. Apa memang target mereka? Iya, target. Apa memang Bung merasa lebih mudah mendekati anak-anak? Mudah, sangat mudah. Ya. Lebih mudah mendekati. Apa ada trik khusus tidak mendekati? Kalau bapak-bapak tuh lah jengok kita budak muda nih. Tidak ditolehnya lagi. Apa kalau ada? Nah, kita sekarang Pileg sudah dilewati oleh Bung Aris ya. Tapi Bung belum selesai kerja politik, Bung. Ya, jelas. Saat ini Pilgub. Dapat amanah apa, Bung, di Pilgub ini? Itu saat ini. Yang pasti kita dapat amanah untuk memenangkan di Palembang, Pak. Oke. Salah satunya di dapil masing-masing. Dan juga tadi sore kita baru pelantikan tim TKK, tim kampanye kota. Palembang terbagi 2 wilayah. Oke. Salah satunya wilayah Palembang 1, termasuk dapilnya saya, dan Palembang 2 ada di daerah Kemuning dan lain-lain kan. Dan kita alhamdulillahnya di TKK Dapil 1 ini kita juga diisi sama senior-senior yang sangat berpotensi dari segi suara. Kita di TKK 1 ini kita punya ketua DPR sekarang Pak Zainal Abidin. Ya, benar. Kita juga punya di wakil ketuanya yang calon ketua DPR sekarang Ali Subri. Oh ya Allah. Dan juga ada dari fraksi PKS. Kita banyak lengkap di sini. Insya Allah lah mereka juga punya suara di tempat masing-masing, dan ya sama-sama kita tahu bisa kita buka itu 2 nama yang saya sebut tadi itu semua raja di dapil masing-masing. Iya itu suara terbanyak semua itu. Kalau digabungkan, oh insya Allah lah. Makanya harapan kita di situ kan, selain relawan banyak terbentuk, kita juga punya kekuatan di partai politik yang lumayan bisa menunjang suara. Kalau kemarin kan berjuang untuk diri sendiri, sekarang berjuang untuk Pak Haji Herman Deru dan Pak Haji Ciujang. Ada rasa yang berbeda ada, Bung? Atau gimana? Ada apa? Ada perbedaan yang mencolok nggak? Ya? Kalau mereka berjuang untuk diri sendiri nih. Sebenarnya ya karena sudah terbiasa, jadi nggak ya kerja. Ya tetap kerja ya. Kita kan sudah merasakan 2018 kan. Oh iya. Pada saat itu melawan Pak Dodi 2013 kita pada saat Herman Deru melawan Pak Alex itu juga sudah berjuang semua. Oh iya. Jadi pahit manisnya udah tahu semua. Jadi yang kita lakukan sekarang sudah hal biasa. Apa Bung kalau yang Bung lakukan ketika mendekati konstituen kemarin yang memilih Bung, sekarang mengkampanyekan Pak Herman Deru dan Pak Ciujang? Masih mendekati konstituen kemarin? Oh jelas, cuman ada yang pasti kita ajak konstituen itu yang benar-benar mau mendukung ya Pak. Kalau yang memang masih setengah hati kita juga nggak paksain. Bung sedikit Bung, sosok Pak Haji Herman Deru di mata Bung Aris. Sosok Pak Haji Herman Deru itu yang pasti perhatian Pak sama kita Kak. Iya. Cuman Pak Herman Deru itu tidak tahu nama aku. Taunya panggilan aku tuh lah Aing. Kalau nama asli masih lupa tuh lah dia. Kemarin kan ada orang nih ngubungi ke sini. Kak, Aing nak ke sini. Aing mana? Aing ya. Pas ketemu saya, ya Allah. Itu panggilan dari kecil. Tidak tahu kata orang tua sama kata Ayu itu tidak baca ngomong Aris jadi Aing. Jangankan keluarga, kawan-kawan banyak tahunya itu. Pada saat Aris tuh banyak yang tidak tahu. Nah sekarang kalau menurut Aris nih ya, Bung Aris ya, Pak Herman Deru kan mencalonkan diri ke keduanya ini, dan insya Allah terpilih. Kemarin mendapatkan nomor urut 1. Gimana tanggapan Bung Aris terhadap nomor urut 1 ini? Alhamdulillah. Kemarin juga kita menang nomor 1 Kak. Ya benar. Dan juga salah satu adik Pak Herman Deru juga di Oku Timur juga ada nomor 1. Alhamdulillah. Ya semoga nomor 1 ini jadi nomor berkah lah. Amin. Yang juga yang dia sangat diharapkan dari Pak Herman Deru juga terwujud nomor 1. Oke. Ketika ketemu dengan konstituen menceritakan soal Pak Herman Deru, mereka menerimanya dengan mudah tidak sih program sosok Pak Herman Deru? Dengan mudah. Ya apalagi di beberapa dapil, salah satunya Kecamatan Gandus kan, itu luar biasa Gandus Pak kalau nggak ada Herman Deru. Gandus. Itu kan salah satu dapil saya kan. Oke. Gandus ya mohon maaf ya, terlepas beliau tinggal di sana, kayaknya majunya
Gandus juga berkat beliau juga berdomisili di sana dengan. Iya, makanya kalau menurut saya sih bekerja di Gandus untuk Pak Eman Deru itu sudah suatu keharusan masyarakat memilih beliau ya. Sedikit bocoran dong strategi untuk menangkap Pak Eman Deru di Kota Palembang, kan habis dari pelantikan. Sedikit saja sih apa yang mau dilakukan kira-kira dengan tim nih. Ya sebenarnya kita masif aja di lapangan ya. Kita tim-tim kita kembali kumpulkan karena mesinnya masih panas kemarin kan. Oh iya benar. Jadi enak tinggal gas aja sekarang. Tapi kalau menurut Bung Aris ya, ini kan ada perbedaan di 2018. Kalau 2018 kan pilkada dulu, baru pileg ya. Ya. Nah sekarang kan pileg dulu, baru pilkada. Itu ada hal yang berbeda tidak sih? Ngerasakannya untuk berjuang atau sama saja? Sebenarnya sama aja, tidak terlalu jauh. Cuman yang buat agak berbeda kan memang waktunya terlalu rapet ya. Iya benar. Terlalu rapet, jadi kita jadi serba salah kan. Tapi Bung Aris yakin tidak dengan suara yang banyak kemarin yang 10.000 lebih Bung Aris dapat, itu bisa Bung Aris gerakkan juga untuk milih Pak Eman Deru? Kalau itu insya Allah kita harus bekerja maksimal di situ. Teman-teman juga sebenarnya masyarakat itu juga berharapnya sama kita kan. Mereka memilih kita harapan besar. Kita terpilih jadi anggota dewan, mereka berharap besar sama kita. Siap. Nah ini sahabat Ngopi Sumsel di daerah dapil Bung Aris yang kemarin memilih Bung Aris dapat tugas untuk menangkap Pak Eman Deru. Ya gunakan suaranya juga lah untuk memilih Pak Haji Eman Deru. Yes. Karena akan mempermudah juga kerja beliau. Bung, sebagai anak muda, menurut Bung ini kan masih banyak ya ketakutan kalau anak-anak muda akan tidak menggunakan hak suaranya. Menurut Bung seberapa penting suara anak muda untuk digunakan? Terus bagaimana caranya sih mengajak mereka? Sebenarnya sangat penting Kak, tapi dikoreksi kalau salah ya. Siap. Kalau salah suara anak muda ini di atas 50%, 60%. Benar. Dan pengetahuan mereka, ketertarikan mereka terhadap politik ini terkadang sangat minim. Nah, apalah caranya Bung biar mereka mau datang memilih menggunakan hak suara? Kalau saya kemarin sih Kak untuk mendekatin mereka itu ya salah satunya kita harus keliling-keliling ke kampus, FGD sama teman-teman kampus, baik dari Universitas Sriwijaya, Universitas mana itu kita menjelaskan. Karena ya salah satunya yang sekarang dijalanin Pak Eman Deru juga konten-konten itu sangat membantu. Karena anak-anak sekarang kan hobinya media sosial. Pada saat mereka tidak mengetahui sosok itu tapi sering lihat di media sosial, akhirnya mereka mencari tahu kan. Dan ya kita berharap lah mereka jadi pemilih yang cerdas lah ya. Harusnya kita berharapnya seperti itu. Karena serangan media sosial juga yang luar biasa juga. Iya, makanya. Nah ini pertanyaan yang ingin saya ungkapkan karena Bung sudah terpilih menjadi tim ya. Iya. Pak Eman Deru selalu berpesan berpolitik dengan santun, tidak boleh menjelek-jelekkan. Sebagai tim ya, saya minta jujur-jujuran. Terkadang kan, kalau lagi diserang kan emosi juga. Itu gimana tuh? Kira-kira? Kalau saya pribadi Pak, nggak saya gubris Kak. Enggak ya? Capek ngubrisnya, pasti kalah juga kita. Kalau di mata orang udah jelek, mau bagus gimana pun pasti jelek. Di mata orang itu mau baik gimana pun, mau kita jelekin, menurut mereka calon mereka tetap terbaik. Jadi untuk apa nak gitu, yang penting kita bekerja cara kita terus membuat masyarakat menjadi tertarik bersama Eman Deru, senang sama Eman Deru, itu tugas utama, tugas inti. Kalau kita banyak menggubris itu juga paling 1-2 orang buzzer, buat apa kita lawan kan. Wah ini jawabannya hampir sama nih dengan kayak seperti keluarga Pak Eman Deru juga mengatakan, ya sudahlah, sengeh kebela ya. Iya, sengeh kebae. Iya, capek deh mereka. Bila perlu enggak usah dikomen, enggak usah diapa tuh, talak ibae. Tapi terkadang kan tugas sih. Ada rasa, udah budak ini. Kan kita kan tahu hal itu tidak benar sebenarnya. Tapi masih bisa nahan. Masih, kalau aku masih bisa Pak nahan Pak. Atau kesepakatan tim. Iya pasti sudah salah satu perintah Pak Eman Deru kan seperti itu. Dan kita juga kalau kita berpikir kita pemilih cerdas, ya untuk apa kita untuk
mengikuti perdebatan Iya, itu. Perdebatan itu. Iya. Benar-benar. Dan juga apa namanya ya Pak Herman Deru ini kan gubernur Pak, satu Sumatera Selatan bukan Palembang baik kan. Yang sering diserang uang itu Palembang tidak maju ya, makanya kita kasih kesempatan kedua untuk beliau juga memperbaiki kota Palembang. Ini saya akan menganggap beliau jadi pengamat politik nih. Bung, dulu kan sempat kayaknya head to head ya Pak Herman Deru. Sekarang jadi 3 pasangan calon. Ketika muncul 3 pasangan calon ini sebenarnya Pak Herman Deru diuntungkan atau bagaimana sih? Kalau menurut saya pribadi sih sedikit diuntungkan ya daripada kita head to head. Dengan adanya 3 dengan 17 kabupaten kota kita bisa ngeplot di mana-mana suara Pak Herman Deru kan. Apalagi kota Palembang 1,2 juta. Wih, iya, Bung. 1,2 juta itu kalau head to head lumayan capek begawe ya Pak. Kalau bagi 3 sudah 300 sewang baik. Tapi jujur ya Bung ya, kalau Palembang ini sahabat Ngopi Sumsel, Nasdem 9 suara. Kalau 9 suara itu digabungkan jadi satu dan memilih Pak Haji Herman Deru, itu akan apa ya? Berapa sih Jumlah suara 9 anggota DPR terpilih Kota Palembang ini kalau tidak salah itu 136.000 atau 150.000. Untuk Partai Nasdem. 9 kursi terpilih ini. Ya, berapa jumlahnya? 136 atau 150 gitu. Itu total yang Nasdem dapat? Suara Nasdem sama suara caleg-caleg yang terpilihnya. Wah. Di total kan. Itu baru Partai Nasdem. Kalau kita juga punya Demokrat yang mempunyai 7 kursi. Kita mempunyai PKS juga yang ada 6 kursi. Ya mungkin di total kita sudah memiliki 400 ribuan kan dari partai politik pendukung dan calon anggota dewan nanti mau dilantik. Makanya harapan kita juga dengan terbentuknya tim TKK, teman-teman anggota dewan parpol bekerja secara ikhlas dan benar-benar ingin memperjuangkan Bapak Herman Deru. Ya kita ambil aja minusnya lagi dari 400 ribuan kita di angka 300 ribu. Belum bekerja keras lagi, makanya 400 ribu itu bukan angka yang mustahil untuk kita raup di Palembang ini. Amin ya Allah. Bung, sekarang ini sudah di penghujung nih, udah gak terasa 25 menit. Bung kan sebagai kader ya, orang politik. Sekarang saya ingin menanyakan ke Bung, kalau posisi relawan dalam perjuangan Pak Herman Deru dan Cujang, seberapa penting Bung? Relawan itu sangat penting untuk pilkada Pak. Karena pilkada ini kan kita bisa bedakan sama pemilih pileg kan, pemilu. Karena pileg ini kita satu dapil aja udah 18 partai kali 10 udah 180. Kalau relawan ini kan banyak juga relawan yang memang benar-benar ingin membantu tanpa embel-embel dan lain-lain, tanpa ada harus dikasih ini kasih itu. Karena calon cuma 3 ya relawan itu sangat penting Pak. Sekarang sudah sekitar 300 lebih relawan kan terbentuk dari Bapak Herman Deru. Dan salah satunya kita juga tim TKK nanti untuk memfitkan lagi teman-teman relawan, merangkul untuk dijadikan satu ya untuk kita Palembang ini insya Allah dengan target Pak Herman Deru kita menang di Palembang. Amin ya Allah. Bung, sebelum saya tutup podcast ini saya minta Bung Aris untuk memberikan sedikit pendidikan politik kepada anak muda khususnya di kota Palembang untuk tanggal 27 November untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih. Bagaimana pentingnya hak pilih mereka. Silakan Bung kepada anak muda. Harapan saya sih anak-anak muda benar-benar melek politik. Jangan sampai suara kita itu dipermainkan sama orang lain. Karena teman-teman nanti juga, teman-teman anak-anak muda nanti bila lulus sekolah tidak jauh-jauh di politik juga Kak. Mau bekerja di sini pasti ada faktor politik, mau bekerja situ ada faktor politik. Kita salah memilih ya. Makanya kita perlu belajar visi misi dari salah satu calon. Apa yang make sense, apa yang kira-kira nanti yang kita cita-citakan ya bisa tercapai dan juga bisa sinkron dengan apa visi misi salah satu kepala daerah yang mencalonkan diri. Kalau dari saya sih kayak gitu karena emang di Indonesia ini apa-apa akhirnya politik Kak. Benar sekali. Benar ya Kak? Semuanya berhubungan dengan politik. Ada tuh. Sampai ke warung kopi pengen ngomong politik bukan pikir warung. Ini baik sahabat Ngopi Sumsel, ini obrolan pertama kami akan lagi mengundang Bung Aris ketika beliau selesai dilantik. Apalagi ketika beliau sudah duduk, kita kasih jeda kayak 1 bulan, kita undang lagi ke sini.
kita tanya nih, susah enggak jadi anggota DPR? Ini kan masih oh ya lah, oke. Tapi sebelum saya tutup, ingat Bung Haris ada tugas, kawan-kawan ada tugas. Yuk dipermudah tugasnya. Apalagi yang kemarin di dapil Bung Haris. Bung Haris mendapat tugas memenangkan Pak Haji Manderu. Gunakan hak suara juga yang memilih Bung Haris untuk memilih Pak Haji Manderu. Karena akan mempermudah kerja beliau. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bung. Sukses. Bismillah. Amin.